Warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita agak telat hampir 1 jam. Tadi belum ada konfirmasi, bisa langsung dimulai. Jadi kita baru tahu kalau kita langsung saja bisa dimulai caranya. Karena kita mau tilawah pertama, ini pesertanya emang nggak bisa menghidupkan mic apa gimana ya? Coba para peserta yang bisa menghidupkan mic, coba dites dulu mic-nya. Atau kalau yang memang lagi trouble masalah mic-nya, bisa di chat di forum chat. Akhi Bimo, mic-nya lagi rusak. Yang lain gimana? di baik, karena memang mungkin tidak memungkinkan untuk mengaktifkan mic untuk para peserta, jadi kita langsung mulai saja ya pelajaran kita pertama pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Ana harapkan para peserta menyiapkan mushafnya. Kita akan tilawah dulu sebelum nanti ada materi disampaikan oleh Ustaz Ridho. Silakan dibuka surat Al-Fatihah. Kita akan mulai mengaji. Baik, kita mulai dulu. Karena ini nggak bisa menyalakan mic ya, saya akan membacanya terlebih dahulu. Nanti sistemnya seperti ini. Saya membacakan per ayat sebanyak 3 kali, kemudian 1 kali. Jadi di setiap saya membaca 3 kali, peserta semuanya mengikuti. Walaupun tidak terdengar mic-nya tidak apa-apa, yang penting bisa mengikuti apa yang saya talkinkan kepada peserta semuanya. Akan habiskan surah Al-Fatihah pada hari ini. Saya baca 3 kali terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minasy syaithanir rajim.
الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Nah, sebagai kita masuk ke ayat kedua ini, Arab itmamul harokatnya dipertegas. Maksud dari harokat itu adalah bagaimana kita menegaskan harokat-harokat yang kita baca. Misalnya fathah, kita buka selebar-lebarnya mulut kita. Kemudian kalau kasroh, kita turunkan antara gigi atas dan bibir atas dikebawahkan. Dan untuk harokat dhammah, kita agak manyunkan supaya dipertegas lagi harokatnya. Baik, kita baca ayat kedua. Wahid isnain salasah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ingat, hati-hati huruf H yang tipis dan yang tebal. Ar-Rahmanir Rahim yaitu memakai huruf yang H tipis. Jadi jangan sampai kita membacanya dengan menebalkan huruf tersebut. Baik, kita baca wahid isnain salasah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Wahid isnain salasah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada ayat ini harap diperhatikan betul pada penegasan huruf ain. Jangan sampai huruf ainnya tidak kita tegaskan. Jangan kita samakan dengan huruf hamzah. Kebanyakan kita di kalangan masyarakat masih banyak yang tidak bisa membedakan antara ain dengan hamzah. Ya. Kemudian untuk matnya juga ditegaskan lagi mat harif disukunnya. Kita baca wahid isnain salasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, pada ini ada huruf shad ini sifatnya harus tebal. Jadi apabila dia kasroh, dia menjadi tipis. Jangan ditebalkan. Dia awalnya memiliki sifat yang tebal, tapi jika dia kasroh menjadi tipis. Jangan ditebalkan. Kita baca bareng-bareng wa isnain salasa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pada ayat ini kita harus memperhatikan tajwid pada an'amta. Itu ada izhar harfi. Harus dijelaskan. Jangan sampai diseret. Kebanyakan di masyarakat itu dapat kita temukan membacanya itu diseret. Siratal ladzina an'am. Jadi jangan sampai kita menyeret huruf nun sukun tersebut kepada hamzah, kepada ain. Baik, kita baca sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah,
pada ayat ini ada harus diperjelas daripada huruf do dan huruf ghain. Huruf ghainnya dikolkolahkan, mau du, huruf dotnya harus diperjelas lagi. Dan untuk yang terakhir yaitu mad jaiznya. Mad jaiznya dibaca 4 harokat, ditahan, kemudian langsung ke mad arid li sukunnya. Waladh dallin. Kita baca sama-sama. Ghairil maghdubi alaihim waladh dallin. Ghairil maghdubi alaihim waladh dallin. Kita sambung yang ayat terakhir tadi dari siratal ladzina an'amta 'alaihim wa isnan salasa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca dari awal, dari ta'awudz kita ulang sebanyak 2 kali, kemudian 1 kali sampai ayat ke-7. Wahid isnain salasah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tolong dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, sudah kita selesaikan tadi bacaan tilawah secara bersama-sama surah Al-Fatihah. Ana harapkan pada para peserta semua, walaupun suaranya tidak bisa didengarkan ya, Ana harapkan dapat mengikuti, dapat memahami tilawah dari surah Al-Fatihah ini. Walaupun ada pertanyaan mungkin bisa dicek saja di forum chat sebelum kita lanjut ke teori yang akan kita pelajari pada pagi menjelang siang ini. Anda juga urusan supaya agar dapat memperbagus atau memperindah kita, jangan lupa diulang-ulang, dan kalaupun ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan kepada tim dari BISA atau kepada saya langsung. Oh iya, apa? Anda belum perkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama sebenarnya nama aslinya, nama panjangnya Muhammad Andriansyah Ritonga. Biasa Ana dipanggil Aan, jadi di sini cuma ditulis Ustaz Aan. Ya, maksudnya itu nama panggilan sehari-hari. Ana merupakan mahasiswa Institut Tazkiyah Bogor, program Hafizpreneur semester. Ana berasal dari Kabupaten Siak, Riau. Mungkin untuk perkenalan nanti peserta bisa menyusul ya. Kita sama-sama belajar, Ana juga belajar, antum juga semua belajar, bukan maksud menggurui. Insya Allah di bulan puasa ini kita niatkan menuntut ilmu Al-Quran, ilmu di mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ini. Langsung nih. Karena waktunya juga sudah jelas, kami langsung berikan kepada Ustadz Ridho Rizkullah, rekan Ana yang akan menjelaskan tentang ilmu tajwid dan tata cara membaca Al-Quran. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Ana ucapkan kepada pemateri kita yang pertama, kepada Ustadz Andriansyah atau Ustadz Aan. Semoga yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan seperti dasarnya, niatkan pembelajaran kita setiap pertemuan kita ini yaitu untuk mengharapkan ridhonya Allah dan niatkan dalam menuntut ilmu. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya, Ana perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ana asli itu Ridho Rizky Rizkullah, biasa dipanggil Ridho. Dan Ana seorang mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah semester 4. Ana semua cuma hanya sekedar santri mahasiswa biasa. Sebelumnya yaitu Ustadz Aan, Ana berasal dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ini Ana akan menyampaikan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ilmu tajwid dan tata cara membaca Al-Quran. Berarti ada 2 poin di sini yang insya Allah akan kita bahas bersama. Al-Quran merupakan kitab suci yang sangat mulia, yang
merupakan kita diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril yang langsung diterima oleh Nabi kita yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahasa yang paling indah di dalam semua logoh bahasa Arab. Dan juga Al-Quran merupakan mukjizat terbesar di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Di antara sekian banyak puluhan mukjizat yang telah Allah beri kepada nabinya, namun Al-Quranlah menjadi mukjizat yang paling terbesar. Dan berharga untuk kita ketika kita bisa mempelajari mukjizat yang terbesar yang diturunkan oleh nabi kita tersebut. Seperti dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, niscaya yang akan datang kepadamu memberi syafaat kepada para pembacanya. Jadi jangan pernah menyesal, teman-teman sekalian, jangan pernah menyesal ketika hendak memulai membaca Al-Quran, membaca ataupun kita baru saja mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran ataupun lebih memperdalam bahwasannya banyak hal Al-Quran yang belum kita pelajari. Sebenarnya Al-Quran itu luas gitu maknanya. Mungkin kalau kita walaupun sudah khatam 30 juz, bukan berarti cukup sampai di situ saja. Sebenarnya itu hanya pemula bagi kita sebagai teori. Al-Quran ini sangat luas, masih banyak pendalaman-pendalaman yang mungkin belum kita tidak kita tahu. Dan pada kesempatan yang berbaik ini, ana beri amanah untuk menyampaikan sedikit ilmu yang ana tahu, yang sudah ana pelajari. Oke, langsung saja. Sama sebelum membahas tajwid, kita membahas dulu tahsin. Tahsin, apa itu tahsin? Tahsinan. Ahsana yuahsinu, ahsana yuhasanu tahsinan. Yang berarti memperbaiki, membaguskan, memperindah, atau mempercantik baca Quran kita. Nah, itulah tahsin. Sedangkan tilawah berasal dari kata tala yatslu tilawatan. Tala yatslu tilawatan. Yang berarti bacaan Al-Quran. Jadi kalau tilawatul Quran berarti maknanya bacaan Al-Quran. Itu tadi tahsin. Sekarang tentang ilmu tajwid. Tajwid, apa itu tajwid? Mungkin sahabat sekalian, kita tak asing mendengar kata tajwid dan tahsin di dalam Al-Quran. Sedangkan tajwid itu berasal dari kata tajwidun, bentuk masdar dari fi'il madi, yang berartinya membaguskan, menyempurnakan, memperindah. Jadi hampir mirip ya tajwid dengan tahsin tersebut. Kalau tajwid tadi bentuk masdar dari fi'il madi, jawwada, yang berarti membaguskan, menyempurnakan. Pendapat yang lain tentang ilmu tajwid yaitu ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara kita memberikan hak huruf, baik yang berkaitan dengan sifat huruf, hak huruf, dan sebagainya. Nah, dari sini, jadi dalam ilmu tajwid itu terdapat huruf itu terbagi dua gitu. Ada hak huruf dan ada mustahak huruf. Apa itu hak huruf? Nah, hak huruf itu yaitu asli yang selalu bersama. Sifat asli yang selalu bersama. Seperti hamas, jahar. Kalau dalam matan jazari itu ada hamas, jahar, isti'ala gitu. Jadi sifatnya itu huruf apapun yang kita tunkan, yang kita lafazkan, udah ada sifat aslinya di situ. Sifat pembawaannya sudah ada. Itulah hak huruf. Sedangkan yang kedua mustahak huruf. Apa itu mustahak huruf? Mustahak huruf yaitu sifat yang tampak sewaktu-waktu. Sifat yang tampak sewaktu-waktu seperti ikhfa, izhar, tafkhim, tarqiq, dan lain sebagainya.
Jadi misalnya nih, antum baca Quran. Misalnya, Dzalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, di situ ada sudah terdapat langsung tuh apa hak hurufnya apa, mustahak hurufnya apa gitu. Misalnya nih kita menjumpai huruf ikhfa. Qabalikum min qablikum. Nah, di situ sudah ada kan nun mati ketemu huruf kha. Nah, itulah namanya mustahak huruf. Sifat yang tampak sewaktu masuk kita ke dasar hukum mempelajari ilmu tajwid. Tadi sudah kita mengetahui apa itu tahsin dan tajwid. Sekarang poin yang kedua, dasar hukum mempelajari ilmu tajwid. Dijelaskan dalam matan Imam Ibnu Jazari, dalam matannya beliau mengatakan membaca Quran dengan tajwid itu lazim. Hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Beliau menyatakan di kalimat terakhir di bait yang pertama tersebut, yaitu wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya lazim atau wajib. Ketika tidak dilaksanakan maka athimu malam yusahhihil Qur'ana athimu, berdosa kita. Jadi beliau mengatakan dalam matanya membaca dengan ilmu tajwid itu hukumnya wajib, dan ketika tidak dilaksanakan maka kita berdosa. Seperti yang kita merujuk hukum fikih ya. Apabila sesuatu yang wajib kita tinggalkan maka kita berdosa. Nah, disinilah mulai timbul perselisihan. Wah wajibnya mutlak, wajib mutlak, atau adakah rincian wajib tersebut gitu. Di dalam wajib tersebut ada ketentuannya wajib seperti apa gitu. Nah, karena kalau mungkin kita berpikir, selama ini berarti aku berdosa dong membaca Quran tidak menggunakan tajwid gitu. Sedangkan aku selama ini belum mempelajarinya, begitu. Pasti kan repot kita dari dulu bahwa kita setiap membaca Quran bukannya dapat pahala, ini malah mendapat dosa gitu. Kan sangat disayangkan. Nah, disinilah bahwa ulama berbeda pendapat mengenai makna wajib dalam mempelajari ilmu tajwid ini. Maka ada ulama yang mengatakan yang ia berdosa, dan ada yang tidak gitu. Maka di sini secara ringkas ulama mengambil jalan tengahnya. Apa jalan tengahnya? Para ulama sepakat mempelajari ilmu yang dihukumi wajib adalah ketika berkaitan dengan lahnul jali atau lahan jali. Nah, itu lahan jali yaitu lahan yang dapat merubah makna Quran. Insyaallah nanti akan kita bahas setelah ini. Karena merubah makna dalam Quran berujung dosa. Sedangkan apa itu yang tidak wajibnya? Yang tidak wajib para ulama mengatakan yaitu dari sisi lahnul khafi atau sisi yang tidak dapat merubah makna dari ayat tersebut. Gitu. Mungkin kalau untuk pemula ya, orang awam, pemula yang belum mengenal huruf-huruf Quran, sifat hurufnya, mungkin harus dasarnya itu mempelajari lahan jali terlebih dahulu gitu. Karena lahan jali ini wajib. Mau kita gimana pun kita tak bisa mengubah huruf Quran. Juga untuk para qori atau thalabil ilmi seperti kita ini, kedua ini wajib bagi kita. Jangan sampai mentang-mentang kita merasa aku baru belajar tajwid, berarti tidak perlu mempelajari secara dalam. Tidak. Kan berarti kita hanya fokus di lahan jali saja. Namun kita fokus keduanya, lahan jali dan lahan khafi. Itu.
Dari kapan? Afwan, sekiranya tadi mati. Tadi saya lagi ulang dasar mempelajari ilmu tajwid yang dijelaskan dalam kitab Hitul Mustafid, yaitu al-ilmu bihi fardu kifayatin wal amalu bihi fardu ainin ala kulli qari'in min muslimin wal muslimat. Jadi mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu ain, setiap membaca Al-Qur'an. Jadi apabila ada satu orang saja yang memahami dalam satu daerah tersebut, maka gugurlah kewajibannya. Nah, dalam kitab ini kita bisa mengambil makna, yaitu hukumnya fardu kifayah untuk mempelajari ilmu tajwid. Jadi ada satu saja yang mempelajari, gugurlah kewajiban kita. Insya Allah kita terhindar dari dosa. Namun, kalau di dalam suatu daerah tidak ada seorang pun yang memahami atau mempelajari ilmu tajwid, kitab Hidayah Mustafiq. Namun bukan berarti mentang-mentang hukumnya fardu kifayah tidak diwajibkan untuk individu, maka bukan berarti pula kita berhenti di situ saja gitu. Tetap sebagai thalabul ilmi, sebagai santri, mahasiswa, atau kalangan manapun, tetap sebisanya mempelajari ilmu tajwid ini. Jangan mempelajari ilmu tajwid itu setengah-setengah gitu. Kalau bisa kita mempelajari sampai ke akar-akarnya, pelajarilah gitu. Nah, itu tadi dasar mempelajari ilmu tajwid. Menurut dua sumber, yaitu sumber pertama Imam Ibnul Jazari, dan yang kedua dalam kitab Hidayatul Mustafiq. Yang ketiga, poin yang ketiga yaitu apa sih tujuan mempelajari ilmu tajwid? Nah, ini mungkin yang masih bingung. Selama ini kita mungkin sering belajar tajwid, tahsin, mungkin kita sudah tahu, sudah paham tajwidnya, insya Allah, mungkin yang dasar-dasar. Namun kita masih bingung, tujuan kita sebenarnya mempelajari ilmu tajwid itu untuk apa? Ilmu tahsin itu untuk apa kita mempelajarinya? Dan setiap sesuatu yang diharuskan kita mempelajarinya, pastilah ada tujuannya. Nah, sini akan kita jelaskan apa tujuan mempelajari ilmu tajwid. Dijelaskan dalam kitab Burhan fi Tajwidil Quran, yaitu saunul lisan anil lahni fil kalami ta'ala. Nah, tadi dalam kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran dijelaskan saunul lisan anil lahni fil kalami ta'ala. Jadi tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah agar menjaga lidah dari kesalahan di saat membaca Quran, yaitu terhindar dari lahan. Fokusnya itu terhindar dari lahan. Tujuannya untuk menjaga lidah dari kesalahan di saat membaca Al-Quran, yaitu lahan. Jadi kesalahan dalam membaca Al-Quran tersebut dibagi menjadi dua. Ilmu tajwid lahan. Lahan ini ada dua. Pertama itu lahan jali. Nah, ini tadi yang mungkin sudah kita sempat singgung di awal tadi, lahan jali. Apa itu lahan jali? Yaitu lahan kesalahan atau kesalahan yang terjadi pada lafaz kita.
Tes. Wan, tadi jaringannya terputus tengah jalan. Oke, kita lanjutkan. Kita ulang lagi. Jadi kesalahan dalam membaca Al-Quran ini terbagi pada dua. Yaitu. Pertama yaitu ada lahnul jali atau lahan jali. Apa itu lahan jali? Yaitu kesalahan yang terjadi pada lafaz ketika membaca Quran. Baik kesalahan itu mengubah makna atau mengubah huruf satu dengan huruf lainnya. Bisa juga mengubah harokat dengan harokat lainnya, mengubah sukun menjadi harokat. Nah, ini lahnul jali. Kesalahannya bisa mengubah makna Al-Quran. Contohnya seperti alhamdu. Kita baca menjadi alhamdu. Nah, di situ nampak kesalahan fatal ya. H-nya di situ hanya H kecil, kita baca menjadi H besar. Ya. Alhamdu menjadi alhamdu. Nah, ini disebut lahnul jali. Kemudian contoh lain an'amta menjadi an'amtu. Nah, ini juga termasuk kesalahan lahnul jali. Kemudian mengubah sukun menjadi harokat. Contohnya seperti wala harama. Kita ubah menjadi wala haramna. Contohnya seperti tadi wala haramna, kita ubah menjadi wala haramana. Nah, di sini yang aturan huruf mimnya sukun, malah kita beri huruf ma gitu. Yang wala haramna kita baca wala haramana. Ini kesalahannya jelas dilakukan dengan maka hukumnya haram. Kemudian kedua yaitu lahnul khafi. Lahnul khafi yaitu lawan dari jali. Kalau lah jali tadi artinya kesalahan besar, sedangkan lahnul khafi ini artinya kesalahan yang ringan. Khafi diambil dari bahasa Arab artinya ringan. Dan kalau dilakukan maka hukumnya makruh gitu. Beda dengan jali, kalau jali jatuhnya haram, sedangkan khafi ini jatuhnya makruh. Contohnya seperti kata qala. Misalnya dalam Al-Quran qala, kita baca qala, kita ubah menjadi qala. Nah, ini merupakan satu contoh kesalahan lahnul khafi, kesalahan. Yang artinya qala artinya berkata, kita ubah menjadi qala. Qolanya dibaca pendek. Maka artinya berubah menjadi gorengan gitu. Sangat jauh. Kemudian seperti dan kita baca huda. Maknanya berbeda jauh walaupun hampir mirip penyebutannya. Yang dibaca hudan, kita baca huda. Itu berbeda. Hudan artinya orang Yahudi, sedangkan huda itu artinya petunjuk. Nah, ini salah satu kesalahannya. Tapi kalau panjang pendek dapat merubah makna, tentu ini masuknya ke lahan jali juga. Seperti yang hudan tadi. Walaupun hudan nih kesalahannya digolongkan lahnul khafi, tapi karena dia dapat mengubah makna dalam ayat tersebut, dia masuknya ke lahnul jali juga. Maka ini berdosa bagi kita yang membacanya dengan sengaja, dapat mengubah makna dari ayat tersebut. Itulah tadi kesalahan dalam membaca Al-Quran itu. Kemudian kita masuk poin yang terakhir, yaitu dalam membaca Al-Quran. Nah, dalam tingkatan membaca Al-Quran ini, seperti yang kita tahu ya, dalam Al-Quran ada yang disebut namanya ilmu qiraah. Ilmu qiraah ini yang masyhur ada dua.
ada ilmu sab'ah atau yang 7 imam, juga yang qiraah asyarah yang 10 imam. Cuman yang betul-betul paling masyhur yaitu yang qiraah sab'ah. Nah, di dalam qiraah sab'ah ini ada qiraat namanya Imam Hashim, Imam Hashim. Jadi yang kita pakai mayoritas di Indonesia yaitu qiraat Imam Hashim. Riwayatnya Hafiz, Thoriknya Syatibiyah. Jadi perlu kita tahu bahwasannya model baca Al-Quran kita mayoritas di Indonesia yaitu qiraat Imam Hashim, riwayat Hafiz, Thorik, Syatibiyah. Nah, kemudian dalam membaca Al-Quran yaitu ada 3 atau 4 tingkatan seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dalilnya itu Rattilil Qur'an tartila, dan bacalah Al-Quran dengan menggunakan tartil. Nah, tartil ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkatannya tahqiq. Tahqiq ini merupakan tingkatan dalam membaca Al-Quran yang paling lambat, yang paling pelan. Gitu. Contohnya seperti membaca Al-Quran itu lambat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang udah dengar? Udah. Oke. Contoh tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun an naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Nah, itu tadi seperti yang Anda contohkan itu merupakan contoh cara membaca dengan metode tahqiq, yaitu lambat, pelan, dan tenang. Inilah tahqiq. Yang kedua yaitu ada tadwir. Ada juga yang mengatakan ulama tadwir ini sama dengan tartil. Tadwir ini yaitu model bacaannya sedang, tidak lambat, dan tidak juga cepat gitu. Nah, contohnya dengan suara yang sama, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Nah, tadi contoh metode cara membaca dengan metode tadwir, yaitu sedang, tidak cepat, juga tidak lambat itu. Nah, metode tadwir ini bukan metode yang paling sering digunakan dalam sholat itu. Kita mungkin sering imam pada umumnya kita dengar itu bacanya menggunakan metode tadwir, tidak cepat, tidak juga lambat itu. Masih dengar? Oke. Kemudian metode yang paling terakhir yaitu metode hadr. Hadr ini merupakan metode yang paling cepat di antara metode yang lainnya. Hadr ini cepat di cara kita membaca Al-Quran. Contohnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. Nah, itu tadi bacaan hadir, yaitu cepat. Namun, walaupun kita membaca dengan metode hadir ini cepat, bukan berarti kita melupakan hukum-hukum tajwid yang dalam ayat tersebut. Gitu. Jadi, jikalau kita mengabaikan hukumnya, sama saja kita berdosa juga tibanya. Apalagi kita mengetahui, namun kita sengaja melewatkan hukumnya. Jadi hadir dengan ketentuan ilmu tajwid yang harus juga kita masukkan di dalam ayat tersebut. Itulah hadir. Hadir ini biasanya sering digunakan para penghafal Quran dalam memurujaah hafalannya biasanya. Atau dalam ketika kita mendengar orang tasmi' menghafal atau memurujaah, ini biasanya menggunakan metode hadir. Nah, kemudian itu tadi metode tingkatan dalam membaca Al-Quran. Kemudian ada juga metode yang dilarang dalam membaca Al-Quran. Itu disebut hazromah. Yaitu di sini agak sulit. Itu ada namanya metode hazromah. Ringan, namun tidak memperhatikan aturan-aturan tajwid dan hukum-hukum yang terdapat dalam kandungan ayat tersebut. Nah, ini nih masih memperhatikan hukum tajwid. Sedangkan hazromah ini metode yang tidak mengabaikan tajwid gitu. Jadi, tahu ada hukum tajwid di sana seperti ikhfa, dengung dan sebagainya, tapi tetap dibaca seperti biasa bagi pembaca ini yang tidak boleh masuknya ke haram gitu. Begitu tadi tingkatan dalam membaca Al-Quran. Hari ini yaitu tadi ada beberapa poin, yaitu tentang materi ilmu tajwid dan tata cara dalam membaca Al-Quran. Bila kurangnya, mohon maaf. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan, jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar saja. Dan akhiri dengan